الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن وزائد وذاهب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض ورب المشارق والمغارب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو أفضل الحبائب اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إنا من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat, barakah dan juga nikmat. Baik itu nikmat panjang umur, sehat afiat, terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah dengan kehendak Allah di hari yang penuh dengan barakah ini kita sama-sama hadir di masjid yang Allah muliakan ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Seraya memohon meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu ibadah, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurahkan teruntuk kekasih Allah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salamnya tak lupa tercurahkan teruntuk keluarganya, ahlul baitnya, zurriyahnya, para sahabatnya yang insyaallah kita yang kumpul di dalam masjid ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala kelompokkan kita ke dalam golongan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awwal, bulan yang agung, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam bulan tersebut lahirlah makhluk paling mulia yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang memiliki daripada keutamaan di atas keutamaan. Suatu kelahiran yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik kelahiran tidak lain dan tidak bukan
adalah kelahiran daripada kekasih Allah, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur, sehingga Allah sendiri yang puji di dalam Al-Quran mengenai keagungan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh di dalam dirimu ya Rasulullah terdapat akhlak budi pekerti yang luhur. Maka bagaimana mungkin kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad jauh daripada langkahnya Rasulullah, jauh daripada akhlaknya Rasulullah? Padahal sungguh orang yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling afdal sedekat-dekatnya manusia kelak di hari kiamat bersama Rasulullah adalah orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Kama qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum ahlaqa. Sungguh yang paling aku cinta dan yang paling dekat denganku di antara kalian kelak di dalam perkumpulan hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Problematika umat saat ini di mana menyikapi atas maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran yang begitu mulia. Mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun yang menjadi permasalahan mereka sangat membenci dan anti dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di kalender nasional kita, bagaimana tanggal 12 Rabiul Awal diperingati dan pemerintah pun ikut menandakan 12 Rabiul Awal sebagai tanggal merah, di mana adalah salah satu bentuk memuliakan atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat saat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang bertentangan, berseberangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengaku umat Nabi Muhammad SAW, namun mereka katakan bid'ah merayakan daripada maulidnya Nabi SAW. Mereka katakan bid'ah dengan bahagianya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal yang pertama kali berbahagia atas kelahirannya Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Rasulullah, dengan keutamaan dan rahmatnya Allah yang tidak lain dan tidak bukan menempel pada dirinya Nabi Muhammad SAW, rahmatnya Allah, yang mana dengan itu falyafrahu, kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk bergembira atas keutamaan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergembira untuk apa? Tatkala dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin banyak orang yang sholat 5 waktu, melaksanakan sunnahnya, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berikut dengan ibadah-ibadah lainnya. Dia haji berkali-kali, namun di dalam hatinya terdapat kebencian atas maulidnya Nabi Muhammad SAW. Apa Allah katakan? Wa khairum mimma yajma'un. Berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain dikumpulkan. Bagaimana mungkin cinta kita kepada Allah akan sampai kalau kita tidak lebih dahulu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kita dapat mengenal Allah
kalau bukan perantaranya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran, katakanlah ya Rasulullah, jikalau kalian ni umat mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan cinta kepada kalian. Begitu besar rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah melihat daripada diri kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad ya Rasulullah kecuali untuk rahmat semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kasih sayang Allah di semesta alam ini. Namun berapa banyak manusia yang mengaku ustaz, mengaku dai, mengajarkan agama, namun dia mengajarkan benci atas maulid Nabi Muhammad SAW. Dia katakan itu adalah bid'ah dan lain sebagainya, tidak pernah dirayakan oleh Nabi dan juga para sahabat. Kita baca kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulid Sayyidi Waladi Adam. Berapa banyak magalah-magalah di antara para sahabat tabi'in yang menyampaikan bagaimana keutamaan maulid Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan, "Man anfaqa dirhaman ala maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Barang siapa yang berinfak 1 dirham saja untuk maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelak dia akan menjadi temanku di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam." Siapa orang yang mengagungkan daripada maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menghidupkan daripada agama Islam. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, siapa orang yang berinfak dan mengagungkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dicatat sebagai orang yang syahid tatkala perang Badar dan Hunain. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasannya siapa orang yang memuliakan daripada hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Tidaklah dia keluar dari dunia ini, yaitu meninggal dunia, kecuali dia membawa iman dan dia masuk ke dalam surga tanpa diperhitungkan lagi amal-amalnya. Bahkan imam besar kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Man jama'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam," siapa orang yang mengumpulkan daripada ikhwanan, saudara-saudaranya untuk merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haya'at ta'aman, dia memberikan makan di dalamnya, wa akhlam makanan, dia hiasi daripada tempat tersebut untuk dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sababal qiraatihi, dia menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Allah taala akan membangkitkan orang tersebut kelak di hari kiamat bersama orang-orang siddiq, bersama para syuhada, dan juga bersama orang-orang saleh, dan kelak dia berada di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Jikalau kita tidak mampu merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal di dalam hati kita yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa cinta atas kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah seberapa besar jasa kita untuk senantiasa membalas jasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah seberapa besar jasa kita untuk umat ini, sampai seberani ini kita mengatakan bahwasanya maulid Nabi adalah bid'ah. Oleh karenanya siapapun ustadznya, siapapun da'inya yang mengatakan bahwasanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah,
maka tidak lain dan tidak bukan orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad wajib untuk melaporkan ustadz tersebut agar dikenakan daripada pasal penistaan agama. Kenapa? Karena dia telah menistakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, diutusnya Rasul SAW tidak lain dan tidak bukan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus kata Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan daripada akhlak yang baik. Sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini, perbedaan bukan dijadikan untuk perpecahan umat, melainkan untuk saling mengenal. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Sungguh aku ciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, untuk saling mengenal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah katakan, berpegang teguhlah kalian dengan tali agamanya Allah, janganlah bercerai-berai. Dengan diadakannya Maulid Nabi SAW, berkumpullah umat Nabi Muhammad SAW dari manapun daerahnya, dari manapun asalnya, kayakah dia, miskinkah dia, pejabatkah dia, rakyatnya dia, tujuannya apa? Bergembira untuk merayakan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita yang hidup di akhir zaman ini adalah manusia yang senantiasa telah disebutkan oleh Nabi SAW betapa cintanya Rasul SAW dengan umatnya. Nabi sendiri yang katakan di dalam hadisnya, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntunglah orang yang telah melihatku dan juga beriman kepadaku. Namun Nabi SAW mengatakan 3 kali di dalam kalimatnya, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung siapa? Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad namun belum pernah melihat dirinya Nabi Muhammad SAW. Kita selama ini mampu untuk beriman kepada Nabi Muhammad, namun sedikit pun kita belum pernah melihat daripada Nabi Muhammad. Betulkah kita cinta kepada Rasul SAW sedangkan namanya disebut? Kita pun hanya berdiam diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana mungkin seseorang mengaku cinta kepada seseorang jikalau hatinya tidak bergetar sedikit pun tatkala nama itu disebut? Padahal Nabi Muhammad mengatakan, al-bakhil man luqirtu annahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang bakhil adalah tatkala disebut namaku di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nabi yang mengatakan tiap daripada umatku pasti dia masuk ke dalam surga kecuali yang dia tidak mau. Siapakah dia? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, kata Nabi Muhammad, dia masuk ke dalam surganya Allah. Namun siapa yang dia tidak mau, yang dia enggan, maka dia adalah orang yang enggan, kata Nabi Muhammad SAW. Betapa cintanya Nabi Muhammad dengan umat ini, sampai di dalam sakaratul mautnya Rasul SAW tidak bertanya mengenai kedudukannya kelak di akhirat. Namun yang Nabi pertanyakan kepada Allah Ta'ala, bagaimana nasib umatku ya Rabbi, ya Allah? Apa jawabnya Allah? Umatmu akan dijamin masuk ke dalam surga sebelum daripada umat-umat yang lain masuk ke dalam surga. Umat Nabi Muhammad lebih diutamakan, lebih diprioritaskan masuk ke dalam surganya Allah di atas umat-umat yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala mencintai umat Nabi Muhammad, karena melihatnya bahwasannya Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di malam Isra dan Mi'raj pun, tatkala Allah mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak menjawab untuk dirinya sendiri, namun Nabi katakan, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam atas kami dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh.
begitu besar akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita yang mungkin baru hafal satu hadis, dua hadis, baru hafal satu ayat, dua ayat, sudah tega mengatakan kelahiran Nabi Muhammad adalah bid'ah. Kita yang baru hafal beberapa hadis pun sudah berani-beranian mengatakan orang tua Nabi Muhammad ada di dalam neraka, ya Allah. Bagaimana mungkin kita tega mengaku umat Nabi Muhammad namun kita mengatakan orang tua Nabi Muhammad ada di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita. Di dalam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ingat bagaimana perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan rasa bakti kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan modal dia hanya cinta kepada Allah tanpa dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikelompokkan ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa sayang di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tidak haramkan mata kita untuk memandang daripada Nabi Muhammad di dalam akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan daripada air telaga haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama di bawah bendera la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا